Kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada beberapa yang masih masuk, saya harus admit dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan juga Bapak dan Ibu Ketua Kompetensi Keahlian ya dari masing-masing sekolah binaan. Baik, karena waktu sudah jam 8 sebagaimana undangan, maka kita akan mulai kegiatan kita, yaitu kegiatan terkait dengan persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Bapak dan Ibu ya, semuanya sehat-sehat ya. Tetap 5M ya. Jadi ini kondisinya memang sangat-sangat mengharuskan kita untuk terus berdisiplin. Enggak, di mute dulu yang semuanya. Oke. Baik. Atau saya mute semuanya Bapak Ibu. Tapi kita sudah punya tradisi lah ya, yang tidak berkepentingan tolong di mute. Ini supaya nanti tidak mengganggu yang lain. Bapak dan Ibu, mari kita mengawali dengan berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing agar kita dilancarkan untuk kegiatan pagi hari ini dari awal sampai nanti selesainya, dan apa yang kita kerjakan sungguh bisa bermanfaat bagi anak-anak didik kita, bagi dunia pendidikan, dan bagi bangsa dan negara. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, hari ini kita atau saya berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan atau lebih tepatnya koordinasi ya, berkaitan dengan berbagai macam isu-isu kekinian maupun khususnya nanti berkaitan dengan persiapan ujian sekolah yang tahun ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Regulasinya menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan hal-hal yang lain. Baik, izinkan saya untuk berbagi screen materi ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti bisa dicermati. Dan silakan kita demokrasi saja, manakala saya menyampaikan ada yang mau interupsi, bukan bukan sesuatu yang tidak sopan, tetapi silakan ya, daripada nanti kebablasan kemudian Bapak Ibu malah lupa apa yang tadi mau disampaikan ya. Saya pikir semua informasi tidak ada gap antara pengawas, kepala sekolah maupun Bapak Ibu ya, karena pada detik yang sama itu paling jeda berapa detik atau menit informasi yang saya tangkap langsung saya share kepada Bapak dan Ibu jam berapapun, kapanpun. Dan untuk itu saya juga sampaikan mohon maaf kalau itu mengganggu, tetapi ini menjadi sebuah upaya saya sehingga informasi-informasi itu tidak hanya tertampung di salah satu pihak, tetapi Bapak Ibu juga langsung mendapat informasi. Bahkan mungkin saya tidak mendapat informasi, tetapi Bapak Ibu justru yang mendapat informasi. Bisa terjadi di era informasi sekarang ini. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share screen materi yang saya sudah persiapkan. Jadi sekali lagi nanti mohon dicermati, dikritisi, karena sekali lagi sekarang tidak ada orang yang paling tahu. Ini tadi saya putar videonya Mas Fikan itu ya, sangat bagus sekali. Oke, saya akan share. Mudah-mudahan nanti ini
Oke. Oke, materi saya sudah bisa dibaca Bapak dan Ibu atau sudah tayang? Belum. Oh, belum. Belum atau sudah? Sudah, Bapak. Oh, sudah ya. Sudah, Pak. Oh, mungkin Sudah, tapi belum bergerak. oh, belum gerak ya. Masih memang belum Iya. gerak, Pak ya. Oke. Baik, kepada Ibu, jadi judulnya sih pembinaan karena memang di dalam konsep kegiatan kepengawasan itu pengawas memiliki tugas pembinaan. Tetapi sekali lagi esensinya nanti lebih kepada kita coba melakukan penyamaan persepsi ya terkait dengan persiapan ujian sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021. Karena masa pandemi ini memang saya harus menahan diri untuk tidak kemana-mana ya Bapak dan Ibu, karena kita ada PPKM, bahkan nanti tanggal 6-7 itu ada regulasi yaitu Jateng di rumah saja. Ini saya admit dulu Bapak Ibu ya, ini kalau hadirnya belakangan ini ya seperti ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Mohon di mute yang masih terbuka mikrofonnya. Bapak dan Ibu, sudah saya sampaikan bahwa undangan ini atau kegiatan ini mohon di mute ya. Siapa ini ya yang masih bocor ya? Tolong di mute atau saya harus pakai tangan besi ini. Saya mute dari sini ya Pak Ibu ya. Misalnya nak rekam bila nak rekam. Ya gini. Masukin rekam anunya nih. Jadinya kok videonya kok itu kok. Tolong di mute Bapak Ibu. Ini saya coba. Ya, toh Pak Samuso. Livi. Halo. Di, Halo. Itu di saya kok menunya beda lagi ya ini ya. Ini menu. video nih di. Tolong di mute Bapak Ibu. Dimatikan ya. Ini saya mencari kok sudah beda lagi menunya ya. Tolong dimatikan ya supaya nanti saya tidak konsentrasi saya tidak buyar gitu ya. Baik, saya akan lanjutkan Bapak dan Ibu. Bisa dilihat ya untuk tampilannya ya. Jadi sekali lagi saya mengundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan ketua kompetensi kalian karena nanti paling tidak leading sektor kegiatan ujian sekolah ini adalah pihak-pihak tersebut, tetapi tidak mengesampingkan pihak yang lain yang terkait dengan kegiatan itu. Tujuannya adalah untuk penyampaian informasi ya dan menyamakan persepsi dalam kegiatan di sekolah binaan, khususnya terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah atau ujian akhir. Kemudian harapannya Bapak dan Ibu, kegiatan di sekolah binaan berlangsung dengan baik dan hasilnya berkualitas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini yang harus kami kawal sebagai pengawas. Kita boleh berkreasi tetapi kita harus tetap sesuai dengan regulasi. Dasar hukumnya Ibu Bapak banyak sekali, tetapi ini yang penting payung besarnya tentunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian PP 19 tahun 2005 beserta perubahannya tentang SNP, kemudian Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang SNP untuk SMK. Ini yang menjadi pegangan kita khususnya nanti di dalam standar penilaian ya, di dalam standar penilaian ini baru juga ada yang baru masuk Bapak dan Ibu. Kemudian peraturan Mendikbud ini saya berikan warna kuning itu karena pada saat saya membuat persiapan materi ini menjadi pemikiran saya karena belum keluar regulasi yang baru, karena regulasi baru kemarin muncul itu ya. Jadi nomor 43 dan ternyata masih dipakai 43 tahun 2019 ya. Kemudian Kaldik tahun pelajaran 2020-2021 Bapak Ibu
Dan yang terakhir yang baru saja saya share juga, yaitu surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa COVID-19. Ini paling tidak beberapa rambu-rambu hukum yang harus kita gunakan sebagai dasar di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Sedikit pencegahan Bapak dan Ibu, selalu saya sampaikan bahwa yang pertama pelaksanaan kegiatan di satuan pendidikan, tolong PJJ terus dikawal, Bapak Ibu kepala sekolah, wakaf kurikulum maupun kajur ya, dikawal tidak hanya sekedar berjalan tetapi harus sudah terkontrol, terpantau, kemudian teryakini bahwa kegiatan memang berjalan dengan baik, karena itu bagian daripada tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pelayan pendidikan kepada masyarakat. Dibiarkan sekalipun tidak tatap muka tetapi kualitasnya terus diupayakan supaya tetap proporsional ya, jadi tidak terlalu membebani tetapi juga tidak terlalu membiarkan. Sekali lagi PJJ sampai hari ini masih diwajibkan untuk di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Kemudian layanan publik tetap harus berjalan, dan sehingga Bapak dan Ibu ada tugas piket dan sebagainya yang harus melayani layanan-layanan di sekolah. Kemudian sistemnya tolong segera dibangun atau sudah terbangun dengan baik Bapak dan Ibu. Sekali lagi untuk PJJ monggo cari platform apa yang membuat Bapak Ibu kepala sekolah, wakil kurikulum itu bisa mengontrol dalam satu rumah besar ya, sehingga nanti pada saat orang tanya tentang kondisi PJJ itu, maka Bapak dan Ibu bisa menyampaikan dengan sangat detail karena Bapak Ibu memang bisa mengontrol dengan baik. Ini sudah beberapa yang baru masuk ya. Oke. Ya, jadi tolong PJJ selalu dikontrol karena sampai hari ini ada banyak yang masih meragukan tentang pelaksanaan PJJ. Memang tidak wajib menuntaskan semua KD, tetapi cari KD-KD yang esensial, yang kontekstual, yang penting, yang menjadi prasyarat untuk naik ke KD berikutnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian Bapak dan Ibu, di pandemi ini ada pembelajaran besar yang kita bisa tarik hikmahnya, bahwa sekarang memang kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 dengan salah satu indikatornya adalah big data. Monggo bagaimana mendigitalisasikan semua kegiatan data di sekolah itu dalam bentuk-bentuk yang sudah berbasis TIK. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau kebetulan kepala sekolahnya memang mumpuni di bidang IT itu jauh lebih bagus. Kalau mungkin belum atau mungkin kurang, ya silakan mengaktifkan salah satu guru atau beberapa guru untuk bisa mendesain itu, karena itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa sekarang ini kita sudah berada di era-era seperti ini. Maka hal-hal yang sifatnya konvensional, sifatnya kemudian yang dulu-dulu itu silakan sudah mulai didigitalisasi. Kemudian pemantauan kontrol Bapak dan Ibu ya, jadi ini khususnya leader di sekolah, sekali lagi mohon maaf untuk bisa memantau kegiatan-kegiatan, semua kegiatan yang di sekolah ya, karena kepala sekolah sebagai supervisor ya. Kemudian dokumentasi Bapak Ibu, jangan terlalu sibuk untuk kegiatan tetapi lupa mendokumentasikan ya. Jadi sekecil apapun, baik itu dokumentasi dalam bentuk hard copy, dalam bentuk video, foto, dan kita sudah terbantu dengan berbagai macam aplikasi yang ada ya, YouTube ada, Facebook ada
Instagram ada, atau mungkin web sekolah juga bisa dipakai, ya. Kemudian laporan-laporan Bapak dan Ibu diminta apa tidak, maka dalam sebuah manajemen itu ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kontrol, ada evaluasi, dan diakhiri dengan laporan tentunya, ya. Jadi laporan tidak harus diminta oleh pihak luar, tetapi lebih kepada dokumentasi internal yang harus dimiliki oleh lembaga atau oleh satuan pendidikan. Ini sedikit refresh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penyusunan program kegiatan, ya, yaitu saya mengingatkan kembali teman-teman yang belum mengirimkan RKJM-nya, RKT, RKAS, saya masih membuka dan masih terbuka di OneDrive itu, di link itu. Bukan apa-apa Bapak dan Ibu, itu menjadi bagian daripada tanggung jawab saya sebagai pengawas untuk meyakinkan bahwa sekolah-sekolah binaan saya memang sudah punya RKJM, ya, sudah membuat RKJM. Tetapi sekali lagi juga saya tekankan, tidak sekedar punya RKJM, tetapi dibuat secara baik, secara benar, karena itu menjadi sebuah grand design dari pengembangan sekolah Bapak dan Ibu 4 tahun. Saya lihat, maaf, masih ada yang RKJM itu justru tahun pelajaran. Jadi kalau RKJM konteksnya adalah 4 tahun, ya. Jadi namanya rencana kerja jangka menengah, jadi 4 tahun. Ya, jadi silakan teman-teman tim pengembang, mohon dimatikan siapa yang membuka mikrofonnya, kemudian ketua jurusan dan sebagainya, untuk bisa aktif untuk menyusun RKJM, kemudian turunannya adalah RKT, kemudian juga nanti RKAS. Kemudian teman-teman wakil kurikulum, ada yang tanya, Pak, kurikulum saya sudah benar apa enggak? Sudahlah, ya, karena mungkin karena kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, yang penting Bapak Ibu di masa pandemi ini tentunya punya dokumen kurikulum kondisi khusus, ya. Jangan berpikir benar apa salah, yang penting panjenengan mencoba untuk menyusun dokumen kurikulum kondisi khusus secara benar, ya. Tolong Bapak Ibu yang masih bocor mikrofonnya untuk bisa dimatikan, ya. Halo. Jadi itu. Kemudian dokumen kurikulum 2021-2022. Ini provinsi juga masih, ini agak terlambat, ya, karena mungkin pergantian personel dan sebagainya, sehingga kemudian fokus untuk hal ini juga masih terlambat. Tapi Bapak dan Ibu, kita tidak usah menunggu instruksi dari provinsi atau dari siapapun, karena provinsi sudah punya punya roadmap bahwa dokumen kurikulum itu sudah dirancang 1 tahun sebelumnya. Artinya benar-benar dengan harapan bahwa dokumen kurikulum tahun yang akan datang itu sudah dirancang secara cermat, secara akurat, dan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait. Kemudian yang berikutnya adalah tentang persiapan dan implementasi new normal. Bapak dan Ibu, mungkin ada suatu kejenuhan, sudah tak siapke, tetapi kok ya belum ada belum ada regulasi terkait dengan izin untuk tatap muka dan sebagainya. Tetapi tetap Bapak dan Ibu, tim gugus di satuan pendidikan tetap harus dibentuk dan tetap harus melaksanakan tugasnya. Kemudian sarana prasarana kalau sudah ada ya dilengkapi semakin lengkap. Kemudian personalia, ya, dari mulai pintu gerbang sampai ke dalam, ya, itu juga harus sudah terus melaksanakan tupoksinya. Kemudian ada SOP di setiap kegiatan, ya, terkait dengan new normal ini. Ini kita luar biasa Bapak Ibu, dan saya berharap bahwa sekolah itu menjadi agen-agen pelopor-pelopor untuk 5M. Ya, jadi untuk 5M ini Bapak dan Ibu jangan justru menjadi nanti terindikasi melakukan hal-hal
yang nanti akan bisa menciptakan klaster-klaster di sekolah. Malu ya, seperti beberapa sekolah yang selalu disebut karena gagal melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka itu. Padahal kalau itu berhasil, itu menjadi harapan kita semuanya untuk kita bisa diizinkan untuk tatap muka, ya. Karena mungkin kurangnya kedisiplinan dan sebagainya, sehingga itu menjadi hal yang sekarang belum diizinkan kembali. Kemudian Bapak dan Ibu, ada sosialisasi ya di masing-masing satuan pendidikan, dan siapapun yang masuk di sekolah itu, karena saya melihat di beberapa sekolah itu kadang-kadang masih ada kecolongan gitu ya. Saya sampai ke dalam tidak dilakukan termogan ya atau apa begitu ya. Jadi dari awal harus sudah ada cek suhu ya, kemudian dokumentasi. Ya, sampaikan pada masyarakat, pada orang tua bahwa sekolah panjenengan siap, ya, dikirim itu mungkin video YouTube-nya, supaya orang tua pada saatnya nanti memang ada regulasi yang mengizinkan, maka Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan kesiapan itu, sudah punya dokumen-dokumen itu. Kemudian berikutnya tentang PPDB Bapak dan Ibu. PPDB sudah ada regulasinya juga, ya, sudah ada Permendikbudnya, silakan dipelajari. Kemudian silakan Bapak Ibu, saya tahu untuk PPDB butuh strategi yang jitu ya. Jadi silakan, apalagi di masa pandemi ini kan memang kita, mohon maaf nih siapa ya yang masih terbuka ya. Tolong Bapak dan Ibu bisa di mute ya, saya kok keganggu ya. Tolong di mute. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk memenuhi kuota-kuota yang ditargetkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sehat, kemudian bertanggung jawab begitu ya. Jadi silakan ini dilaksanakan dengan baik. Kemudian terkait dengan isu-isu terkini Bapak dan Ibu, ada COE, ini teman-teman yang sudah ikut di dalam program COE atau program CEO. Kemudian sekarang juga ada lagi profil pelajar Pancasila, yaitu pengembangan daripada PPK Bapak dan Ibu. Kemudian link and super match ya, artinya ini juga terus diupayakan karena ini menjadi concern dari Dirjen Vokasi sekarang ini. Halo Bapak Ibu, yuk kita biasakan di mute ya. Kemudian integrated curriculum, bagaimana kita sudah yang selalu saya promosikan itu, sudah tidak lagi ada sekat-sekat kelompok A, B, dan C, tetapi sudah menjadi satu kesatuan ya di dalam proses pembelajaran. Tadi di awal di pra kegiatan saya memutar, mungkin Bapak Ibu yang sudah join, sudah bergabung, melihat bagaimana PJ project based learning, kemudian bagaimana teaching factory, itulah yang kemudian disarankan oleh untuk SMK dilaksanakan ya. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan pola-pola pembelajaran yang seperti kemarin, karena tuntutan maupun harapan dari pemerintah juga sangat tinggi. Karena vokasi kuat maka menguatkan Indonesia. Ya, jadi silakan nanti teman-teman Kajur duduk bersama dengan teman-teman kelompok A dan kelompok B, buat proyek bersama. Satu proyek bisa di setting, beberapa guru terlibat di dalamnya, sehingga guru-guru mapel itu sekarang harus sudah mulai melaksanakan mengajar mapel terapan sesuai dengan jurusan yang diajar ya. Jadi tidak lagi terpaku pada silabus murni yang sifatnya masih umum ya. Kemudian ada revitalisasi dan lain-lain Bapak dan Ibu. Jadi ini sedikit refresh ya, penyegaran kembali Bapak dan Ibu yang harus Bapak Ibu terus, dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu akan melaksanakan itu dan sudah melaksanakan itu ya. Kemudian
kita masuk pada Kaldik Bapak dan Ibu. Saya coba cari-cari file Kaldik 2020-2021. Maka akan ketemu begini. Pembelajaran jarak jauh masih tetap dilaksanakan ya, sesuai dengan Nodin maupun juga regulasi di atasnya. Nanti Bapak Ibu dengan kondisi pandemi ini harus mulai sudah merancang jauh ya untuk UKK-nya ya. Jadi masih dimungkinkan bahwa UKK itu tatap muka tetapi sangat-sangat terbatas dan terkendali. Kalau di dalam edaran nomor 1 2021 di situ SMK dimungkinkan untuk tatap muka, tetapi kalau itu bisa dilaksanakan secara online, kalau mungkin di bidang IT dan sebagainya, berikan proyek secara online ya. Tetapi kalau itu sudah berkaitan dengan keterampilan-keterampilan yang harus dilaksanakan tatap muka, ya silakan. Dan karena itu terbatas maka butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Maka Bapak dan Ibu harus menghitung mundur dari nanti pengumuman ujian sekolah, kemudian tarik lagi ke depan, kira-kira dengan jumlah siswa sekian, dengan model shifting seperti apa, ya, kemudian kira-kira butuh waktu berapa. Nah ini Bapak dan Ibu sudah mulai menghitung-hitung hari-hari itu untuk mempersiapkan ujian sekolah dalam konteks ujian kompetensi keahlian. Karena UKK mestinya harus ijazah itu didampingi dengan sertifikat kompetensi keahlian atau sertifikasi kompetensi. Ya. Kemudian di Kaldik Bapak Ibu itu ujian sekolah utama itu minggu ketiga sampai minggu keempat April. Nah ini juga kan gitu ya. Ini sudah minggu pertama Februari. Kalau siswanya banyak mestinya akan membutuhkan waktu durasi yang sangat panjang. Ya, atau bisa dilipatkan apa konsekuensinya? Alatnya harus double, ruangannya harus double. Ya, jadi supaya nanti Bapak Ibu kerinduannya untuk melaksanakan tatap muka berjalan tetapi tetap terjamin karena tidak diindikasikan ada temuan-temuan penyebaran COVID-19. Okay. Kemudian pengumuman kelulusan kapan? Ini pun juga masih belum ada. Kita tunggu. Sambil menunggu kita berpikir seperti tahun yang lalu, itu sekitar Mei ya Bapak dan Ibu ya. Sekitar Mei itu ada pengumuman kelulusan. Ya. Dulu kalau tidak salah tanggal 2 Mei itu ya. Kemudian untuk keseluruhannya bahwa akhir tahun pelajaran 2020-2021 itu jatuh di tanggal 18 untuk yang 5 hari kerja, jatuh tanggal 19 Juni itu untuk yang 6 hari kerja. Monggo Bapak Ibu bisa direfresh, kalau hilang nanti bisa japri ke saya atau nanti saya kirimi kembali untuk dokumen Kaldik 2020-2021. Tapi jangan sampai hilang lah ya. Masuk sekolah kok kehilangan Kaldik, dan bahkan sekolahnya sudah membuat Kaldik di dokumen 1. Tentunya sudah punya waktu-waktu yang sudah dipersiapkan. Hanya kemudian nanti mestinya untuk UKK, untuk ujian sekolah dan sebagainya harus dirancang simple, tetapi bisa nanti menjawab akan kebutuhan apa endingnya Bapak Ibu? Kebutuhan-kebutuhan yang terekam di dalam buku rapot, di dalam ijazah. Jadi dibuat simple, praktis, ya. Kemudian tetapi tetap nanti bisa menjawab tagihan-tagihan nilai yang ada di rapot maupun ada di ijazah. Ya, ini yang harus teman-teman Bapak dan Ibu mulai desain, dan saya pikir sudah ke sana, dan saya nanti coba minta informasinya. Kemudian Ibu Bapak, ini terkait dengan surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Mudah-mudahan sudah membaca semua ya. Jadi jelas ini di stressing lagi Bapak dan Ibu bahwa ujian nasional ditiadakan ya. Jadi sudah tidak ada berpikir ujian nasional ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus. Nah ini Bapak Ibu tolong dicatat ini, karena nanti dimasukkan di dalam kriteria kelulusan.
Ya, minimal item ini. Syukur ditambah dengan regulasi atau apa namanya ya kesepakatan di sekolah masing-masing. Tapi paling tidak ada satu yang menyelesaikan program pembelajaran. Indikasinya apa? Ada rapot dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian sikap minimal baik. 5 sikap ya. Yaitu NKRI itu nasionalis, kemudian religius, kemandirian, kemudian integritas dan gotong royong itu harus kemudian minimal baik. Kemudian wajib mengikuti ujian sekolah. Nah ini yang harus Bapak Ibu rancang nanti. Kemudian bentuk ujian sekolah bagaimana Bapak dan Ibu? Nah ini sudah ada beberapa alternatif. Bisa portofolio, ya, kemudian bisa penugasan, bisa tes secara luar jaringan dan dalam jaringan. Nah ini Bapak Ibu, definisi luring ini beda dengan tatap muka ya. Ya, jadi ada banyak yang luring itu dianggap tatap muka. Luring itu adalah bisa menggunakan mungkin Google Form dan sebagainya itu ya. Itu. Kemudian bentuk kegiatan penilaian silakan Bapak dan Ibu. Ya nanti saya akan berikan sedikit sedikit mungkin referensi begitu. Nah, nomor 5 ini khusus SMK. Dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu. Jadi diizinkan ya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan, tentunya terutama dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi silakan, ini sudah mulai digagas, sudah mulai dipersiapkan. Kemudian ini Kaldik Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan beberapa bahwa UKK ini juga belum, kemudian ini tadi sudah saya sampaikan ini ya. Jadi ini adalah Kaldik tahun 2020-2021. Ini. Bapak dan Ibu saya akan share yaitu tentang ujian sekolah. Ini memang dari beberapa sekolah yang sudah coba membuat cara-cara baru, dan sekolah binaan saya pun juga sudah ada yang menggunakan versi ini. Ya, Bapak Ibu, jadi 2021 jelas judul kegiatannya adalah ujian sekolah. Ya. Jadi ujian sekolah, sudah ada lagi ujian nasional ya dan sebagainya, atau USBN sudah tidak lagi. Kemudian untuk ujian sekolah ini maka kekuatannya adalah di dalam manajemen berbasis sekolah. Bapak dengan program sekolah penggerak, program kepala sekolah penggerak, program guru penggerak, ya ini diharapkan bahwa sekolah itu ya dari mulai kepala sekolah atau lembaganya itu akhirnya tidak selalu menunggu, ya, takut berubah dan sebagainya, ya. Jadi itu. Kemudian guru karena merdeka manajemen berbasis sekolah, maka guru dan sekolah lebih merdeka di dalam menilai hasil belajar peserta didik. Dalam merdeka dalam tanda kutip ya. Merdeka yang bertanggung jawab. Dan saya kira tetap ini harus dilakukan karena apa? Akibat daripada kebijakan sekolah itu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Jadi Bapak Ibu kalau kemudian merdekanya nanti diambil merdeka yang paling mudah, ya jangan salahkan kalau masyarakat tidak lagi mempercayakan pendidikannya di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi merdekanya itu merdeka yang bertanggung jawab. Kemudian memperkuat kepercayaan publik pada guru dan sekolah. Jadi ini, monggo Bapak dan Ibu, mungkin bisa terjadi sekolah binaan saya satu dengan lain berbeda, variasinya nggak ada masalah. Selalu saya katakan, yuk kita nakal-nakal sedikit, tapi nakalnya itu baik. Ya, jadi kita tidak perlu kemudian terlalu kaku, tetapi kita harus lentur, kita harus kemudian penuh dengan inovasi-inovasi. Ya. Bapak Ibu, teman-teman, silakan bukan apa-apa,
subscribe channelnya Pak Wikan, ya. Dari situ kita akan terus mendapat update apa yang menjadi pemikirannya beliau, apa yang harus kita respon, apa yang harus kita lakukan di sekolah kita, sehingga kita tidak ketinggalan. Jadi silakan saya rekomendasi bahwa Bapak dan Ibu bisa subscribe YouTube-nya Wikan, Pak Wikan ya, dicari itu Pak Wikan itu ya. Nanti loncengnya diklik juga sehingga nanti setiap beliau membuat tayangan video bagus-bagus itu ya. Jadi cara pandangnya, mindsetnya, kemudian Bapak Ibu akan terbuka itu ya. Silakan. Paling tidak sebagai referensi untuk pengembangan dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini Bapak dan Ibu untuk tadi sudah saya sampaikan, monggo. Jadi yang nomor 43 ya, itu ini sama dengan Permendikbud edaran nomor 1 tahun 2021. Ada portofolio, ada penugasan, ada tes tulis dan sebagainya ya. Kemudian ini juga ya saya kira ada di Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Nah, Bapak Ibu, model ujian di sekolah binaan monggo bisa membuat tematik terintegrasi Bapak dan Ibu. Ya, jadi UKK ya, UKK atau ujian mapel kejuruan dalam hal ini nomenklaturnya disebut dengan UKK itu sebagai basis ya untuk ujian mapel umum ya Bapak Ibu ya. Jadi dari proyek yang ada di UKK itu silakan guru-guru yang bisa terkait di dalamnya itu mengkaitkan diri, kemudian membuat soal-soal yang kontekstual dengan proyek itu, proyek UKK itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita sekarang didorong memang untuk materinya adalah TEFA atau PJBL. Baik kalau kemudian Bapak dan Ibu juga menggandeng mitra Iduka begitu ya, untuk juga merancang, toh nanti pada akhirnya panjenengan juga menggandeng mereka untuk menjadi asesor. Apa sih kira-kira ya jenis UKK atau materi UKK yang harus saya buat sebagai bentuk daripada akumulasi kegiatan yang selama ini sudah dibuat. Pak, ini kan pandemi Pak, tidak seperti yang dulu. Ya dibuat aja, kira-kira anak-anak itu masih mampu ya, karena memang kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Kita coba membuat sebuah grade yang maksimal dalam kondisi pandemi ini. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin ini contohnya aja, Bahasa Indonesia mendampingi siswa untuk menyusun laporan pelaksanaan UKK. Tidak lagi membahas yang macam-macam yang neko-neko. Praktis sajalah bagaimana menulis laporan, bagaimana membuat sistematika, bagaimana membuat alinea paragraf dan sebagainya. Itu dibuat aja oleh guru bahasa Indonesia. Bahasa Inggris apa? Bisa presentasi dalam bahasa Inggris, anak-anak langsung conversation, menyampaikan itu dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu bahasa Inggris menilai. Ya. Kemudian matematika apa? Bisa menghitung, ya, terkait dengan apa yang ada di dalam proyek itu. SIMDIK KKPI bisa membuat aplikasinya untuk pemasarannya kalau itu produk. Kemudian kalau pendidik PKN, agama, budi pekerti mungkin bisa tes tulis dengan mengadopsi model-model asesmen kompetensi minimal dengan tema menyesuaikan UKK. Guru olahraga apa? Menilai pada saat sebelum UKK ada senam pemanasan. Ini Bapak dan Ibu, simple. Jadi pada saat anak itu datang itu sudah dinilai, dibimbing, dinilai, dievaluasi oleh beberapa guru yang terkait. Enggak tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin yang umum yang kadang agak jauh ya, itu bisa nanti dengan menggunakan
daring ya gitu ya. Tapi yang monggo lah. Ini perlu duduk bersama ya teman-teman Kajur ya, ketua komunitas kalian di bawah koordinasi wakakurikulum, juga di bawah kendali kepala sekolah sudah mencoba membuat begitu. Kalau perlu barang-barang itu barang-barang yang memang marketable. Kita sudah nanti tidak ada lagi, karena tidak ada UN, tidak ada lagi namanya ini UKK menggunakan model paket 1, paket 2, paket 3. Bapak Ibu bisa membuat itu menjadi referensi, tetapi silakan Kajur-kajur tahu yang harus diujikan oleh anak di akhir tahun sebagai akumulasi dari seluruh pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari mulai kelas 1 sampai kelas 3, khususnya di komponen kelompok C itu, C1, C2, C3 itu apa kira-kira? Ya, kemudian dibuat sebuah jasa maupun barang yang memang benar-benar marketable, ya. Jangan sampai nanti dibuat tetapi tidak laku, tidak sesuai dengan zamannya dan sebagainya. Monggo ya Bapak. Ini model sekolah ujian ya di sekolah binaan kita. Kemudian mengapa tematik terintegrasi atau kurikulum integrated Bapak dan Ibu? Karena apa? Kita memang harus menggunakan ini ya. Saya berharap bahwa Bapak dan Ibu sudah ke sana ya. Kemudian mengadopsi mental wirausaha, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, tetap bertanggung jawab ya. Kemudian faktual, fleksibel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pasar ya. Jadi Bapak dan Ibu monggo ya, ini sudah mulai digagas dan seterusnya. Nah, oke, itu sedikit itu gambaran Bapak Ibu. Terus Pak, saya berikan sedikit Pak, apa bisa Pak? Saya ingin memberikan semacam pembuktian. Kalau sekolah lain bisa, mestinya Bapak dan Ibu juga bisa. Di mana ini ya? Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya akan carikan. Saya akan carikan dulu. Linknya nggak bisa muncul. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ujian sekolah, ujian akhir. Nah ini saya memberikan informasi ini dalam rangka ingin menyampaikan bahwa lagi proses ini Bapak Ibu ya. Lama banget. Apa nih? Ini Bapak Ibu kita ya. Ini saya sampaikan ini teman-teman kan kita di NU Banat Kudus ya. Mereka sudah mengadakan koordinasi di minggu keempat Januari kemarin. Ya, kemudian sudah mengadakan beberapa kegiatan yang menyusun ujian sekolah tematik. Dari mulai kisi-kisi, naskah soal, kemudian nanti Bapak Ibu tetap ada proposal UKK ya yang disampaikan kepada yang dimiliki, dan nanti saya juga minta disampaikan. Kemudian ada SK panitia dan juga ada time schedule. Kemudian ini sudah ada timelinenya Bapak Ibu. Februari minggu pertama mereka sudah mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua ya, melalui tentunya WA group dan sebagainya ya. Kemudian Februari minggu keempat ini konsultasi penugasan ya, pra ya. Kemudian ini Maret sudah mulai pelaksanaan ujian tematik Bapak Ibu ya. Di situ ada desain, pattern, and cutting. Ini artinya tata busana ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti ini, modelnya seperti ini ya. Kemudian pelaksanaan ujian sekolah tematik juga masih dengan saving dan finishing gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian
ini penilaian. Kemudian ini presentasi Bapak Ibu. Di minggu kelima sampai April, minggu pertama ini sudah dia mengadakan presentasi penilaian untuk bahasa Inggris, SIMDIK, bahasa Indonesia, sejarah dan sebagainya. Nah, ini monggo ini sebatas apa ya, supaya kita membuka apa namanya, kita harus tidak malu belajar dari orang lain. Ini cukup membuka mindset kita bahwa oh ternyata teman kita sudah ada yang seperti itu, atau mungkin teman-teman sudah seperti itu, dan saya yakin sudah ada sih salah satu sekolah binaan saya sudah seperti itu. Ya, kemudian ini ada yang tertulis atau secara daring ya. Ini yang mungkin yang memang tidak bisa bahasa Jawa, bisa aja presentasi dalam bahasa Jawa ya dan sebagainya. Monggo Bapak dan Ibu. Sampai pada minggu kesekian ya, sehingga kemudian kegiatan ini bisa terlaksanakan dengan baik. Ini contoh aja Bapak dan Ibu, tapi saya berharap bahwa bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah dari provinsi belum keluar surat edaran maupun nodinnya, tetapi saya coba untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan yang tukang masak itu ya, tukang masaknya apa namanya regulasi itu. Coba ini saya buka dari sini saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau nanti tidak sesuai ya, ini hanya informasi awal aja ya Bapak Ibu ya, terkait dengan informasi yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk nota dinas maupun dalam bentuk surat edaran mungkin. Ya ini jadi ini Bapak Ibu, ini milik provinsi. Jadi pertama ujian sekolah dan UKK sepenuhnya diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Sudah, ya. Monggo kepala sekolah, UKK kurikulum, kajur, ini menjadi leading sektor. Ya, bagaimana mendesain? Saya kepengen malah justru ini ada beraneka ragam, corak, kreativitas, tapi tidak keluar dari koridor regulasi yang ada. Kemudian bentuk ujian sekolah sesuai dengan Permendikbud 43 tahun 2019 tadi sudah saya sampaikan. Ada portofolio, ada penugasan, ada tes tulis, wawancara dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu. Ya. Kira-kira yang baik mana? Kemudian penilaian UKK. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dengan dalam bentuk proyek, ya. Kemudian instrumennya disusun karena sampai hari ini kita belum tahu, ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyusun dengan kerjasama dengan pihak industri, ya, atau dengan menggunakan telekonferensi dan atau webinar itu. Kemudian cabang dinas dan pengawas itu nanti diharapkan menyetujui pos untuk ujian sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti selain proposal UKK, maka setiap sekolah harus membuat pos ujian sekolah. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya itu Bapak Ibu ya. Jadi pos SOP kegiatan ujian sekolah yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Sehingga tentunya titik komanya tidak akan sama. Karena bicara masalah kegiatan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, bagaimana Pak? Saya kira sudah ada kemarin, sudah dimulai. Paling tidak Bapak Ibu bisa me-ATM, amati, tiru dan modifikasi dari SOP ujian nasional. Kalau saya dulu begitu Bapak Ibu. Jadi SOP ujian nasional saya coba adopsi, item-itemnya apa yang ada korelasinya dengan sekolah, bisa ditambah, bisa dikurangi, ya, disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing. Kemudian sebagai penjamin mutu Bapak dan Ibu, jadi kami punya kewajiban untuk menjamin mutu bahwa kegiatan-kegiatan ujian di sekolah masing-masing, di sekolah binaan memang berjalan dengan baik. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, rohnya atau semangatnya itu bukan karena harus diawasi, tetapi bagaimana Bapak dan Ibu bisa juga menjamin mutu secara internal, apalagi sudah ada SPMI. Jadi semua kegiatan itu jangan sekedar karena
pantau karena ada surat nanti akan diawasi, tetapi lebih kepada sebuah kesadaran bahwa quality assurance itu harus muncul dari sekolah masing-masing sebagai sebuah kebutuhan. Jadi tidak harus karena itu. Kemudian ujian sekolah paling akhir tanggal 10 April Bapak Ibu. Ini bisa dicatat ini ya. Tapi kalau ada perubahan ya saya tidak tahu karena belum jadi nodin ya, belum jadi nota dinas ya. Kemudian yang susulan paling lambat 27 April. Kemudian penetapan kelulusan tadi sesuai dengan Permen Dikbud 43 maupun edaran nomor 1 tahun 2021. Silakan nanti dibuat. Jadi dari masing-masing satuan pendidikan, sekalipun di dokumen 1 sudah ada kriteria kelulusan, tetapi bisa dibuat atau memang harus dibuat SK. Dibuat SK, ya Bapak dan Ibu ya, dibuat SK kepala sekolah yang berisi dengan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 1, 2, 3, 4, 5 silakan. Jadi itu menjadi sebuah kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap siswa yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Tadi minimal 3, tetapi bisa dikembangkan Bapak Ibu sesuai dengan semangat maupun sesuai dengan kebijakan di sekolah masing-masing. Kemudian pengumuman belum ada Bapak Ibu, kita nunggu regulasi, tetapi sekali lagi ilmu titen kita gunakan ya sekitar Mei lah gitu ya, sehingga Bapak Ibu sudah membuat semacam timeline. Ini pengumuman, tarik, ada rapat kelulusan, tarik lagi pengolahan nilai, tarik lagi ujian sekolah susulan, tarik lagi ujian sekolah utama, tarik lagi UKK. Nah, dari situ Bapak Ibu menyusun kegiatan ujian sekolah dari mulai UKK, kemudian persiapannya dari mulai menyusun SK panitia, kemudian menyusun SOP pelaksanaan ujian sekolah, kemudian menyusun proposal UKK, kemudian menjalin relasi dengan industri ya, dari mulai penyusunan soal UKK sampai nanti penilaiannya, kemudian sampai menerbitkan sertifikat kompetensi. Nah ini nanti Bapak Ibu sudah mulai dirancang ya, jadi setelah ya mudah-mudahan ini sudah jalan apa? Ya, bersyukurlah kalau sudah. Kemudian satuan pendidikan wajib melaporkan nilai ujian melalui data pokok pendidikan atau Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi ini informasi-informasi yang sempat saya tangkap Bapak Ibu, karena ya kita sekarang harus harus peka ya, karena sekian banyak informasi kita harus peka mana yang benar, mana yang penting, itu harus kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu, ternyata dalam perjalanan saya menyampaikan tidak ada interupsi, mudah-mudahan paham semuanya, sehingga saya sampaikan terima kasih atas kebersamaannya Bapak dan Ibu. Tapi saya membuka ruang karena ini nanti sampai jam 11 silakan, ini baru jam 8 lebih 56 menit, berarti saya bicara tadi 54 menit ya, tadi jam 8 lebih 2 menit ya. Kemudian semoga selalu sehat dan tetap semangat Bapak dan Ibu. Ini pandemi di mana-mana dan sudah masuk pada klaster keluarga ya. Di teman-teman di Blora saya kira tahu itu ya, sangat ironis itu, karena anaknya harus nikah di hadapan jenazah orang tuanya itu ya, karena orang tuanya sudah dua-duanya sudah meninggal. Kemudian terus berkreasi dan berinovasi Bapak dan Ibu, karena dengan vokasi kuat akan menguatkan Indonesia. Nah ini sedikit yang saya senang ini Bapak Ibu. Definisi gila adalah melakukan sesuatu berulang-ulang namun menghasilkan hasil yang berbeda. Tidak mungkin Bapak Ibu ya, dan saya kira Bapak Ibu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka harus ada sesuatu yang berbeda juga ya. Itu Bapak dan Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan awal, menjadi sebuah informasi maupun juga masukan-masukan dari kami dari saya Bapak dan Ibu. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan informasi apa yang sudah dilaksanakan sampai detik ini, kemudian atau mungkin bisa menanyakan apa, atau kita diskusi ya
untuk kesempatan pagi hari ini. Saya akhiri untuk paparan saya, Bapak dan Ibu. Silakan teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Monggo. Ini tolong nanti Bapak Ibu presensi online ya di bit.ly / presensi _pembinaan. Ya, tolong. Jadi alamatnya masih sama, yaitu bit.ly _presensi _pembinaan. Ini nanti menjadi bukti bahwa saya hari ini melaksanakan kegiatan bersama dengan komunitas hebat. Monggo, Bapak Ibu. Saya buka kesempatannya, silakan. Kesempatan ini tidak usah merasa kok gege aku dikira ngene itu loh, kadang-kadang itu yang membuat semuanya menjadi pasif ya. Gitu. Monggo. Bisanya yang mencairkan itu Buning kita ya. Monggo Bapak Ibu, atau yang lain monggo. Ini ada tak pancing ngono ben ya gitu ya. Ya. Monggo. Saya nyimak dari tadi, Pak. Iya, monggo. Monggo. Jadi saya duluan ini. Monggo. Kan tak catat lho Buning. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kita bersyukur harusnya sekarang berada di era yang menterinya semangat memberi kesempatan lebar pada kami, dirjen vokasinya demikian, sampai ke pengawas pembinanya juga menggebu-gebu. Dan semangat itu ya insya Allah semoga mengimbas pada ini yang langsung berhadapan dengan anak-anak. Jadi gini Pak, mengantisipasi kami sudah menyiapkan rangkaian beberapa metode penilaian ya sesuai dengan arahan, dan kami kembangkan sesuai yang menurut kami begitu, karena memang memanfaatkan kesempatan merdeka belajar, kami merdeka juga, merasa merdeka untuk merancang sebuah model ujian. Namun pertanyaan saya begini Pak, nah nantinya dalam pelaksanaan ataupun dari perencanaan sampai pelaksanaan dan sampai evaluasi, pengawas pembina itu akan berperan sejauh apa ya Pak terhadap penyelenggaraan ujian di sekolah masing-masing? Itu pertanyaan saya pertama. Kemudian terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di Faring, saya masih bingung dengan istilah Pak, penamaan. Kami itu merencanakan ada 3 ujian. Kami bagi 3 kelompok ujian. Uji sertifikasi, kami sudah berkomunikasi dengan lembaga sertifikasi profesi pertanian nasional, di mana kami biasa anak-anak kami diuji oleh LSP tersebut, karena kami menjadi tempat uji kompetensi. Selanjutnya, kami melakukan uji kompetensi keahlian dengan industri. Ada dari 2 kompetensi keahlian kami, ada 2 industri yang sudah bermitra sebagai bermitra dengan kami untuk program kelas industri di Unggas dan di Ruminansia. Jadi itu tinggal timeline-nya tadi yang belum jadi Pak. Kemudian yang terkait dengan, karena ini dengan industri, saya tidak ngeriwui Pak, sepenuhnya dilakukan oleh industri. Nah, yang satu namanya uji komprehensif Pak. Uji komprehensif ini maksudnya itu yang namanya kelihatannya terlalu besar. Saya dulu mau lulus dokter hewan ada ujian komprehensif begitu.
kalau dirasa terlalu berat, tapi memang modelnya menampung semua tadi, tidak ada sekat antara ABC, tidak ada. Jadi sudah di situ mulai dari, jadi gini, salah satu latar belakang kok seperti itu kenapa? Selama ini kan ujian tertulis, take point ataupun IC, anak tidak bisa, nilainya jelek, kemudian remedi jelek lagi, finally kita harus bikin mereka lulus. Saya jujur mengatakan ya memang itu kami lakukan, walaupun tidak terhadap semua anak. Mungkin di setiap sekolah saya tidak tahu punya kebijakan seperti apa, saya tidak menyimpulkan ini kebijakan di sekolah lain, tapi kami ini cuma menekan jumlah. Kami memang secara tidak terlalu murah memberi nilai, tidak banyak, tapi selalu ada seperti itu. Nah, akhirnya saya buat, kami sudah berjalan Pak sejak 14 Januari. Jadi konsepnya merancang usaha. Mereka merancang usaha di sektor agribisnis. Itu dari hulu ke hilir mereka milih bebas. Nah, di situ semua mata pelajaran mengerucut di situ, membimbing dari awal sampai nanti endingnya mereka kami beri kesempatan presentasi. Presentasinya untuk abstrak itu dalam bahasa Inggris, opening dan closingnya pakai bahasa Jawa. Pada proses penyusunannya tertulis ataupun juga sikap selama semester ini itu mereka sudah tahu itu akan menjadi poin yang kami sudah share rubrik penilaian, jadi mereka harus mencapai itu dari sekarang. Saya berharap dengan itu anak-anak kami bisa karakter yang kami inginkan bisa terbangun. Itu saja, mudah-mudahan ya ini saya sampaikan ya karena memang pengen menanyakan apa yang sudah kami lakukan dan tadi seperti itu. Ya mudah-mudahan keinginan kami terwujud. Demikian Pak, ada satu pertanyaan, yang lainnya hanya informasi persiapan kami. Matur nuwun Pak. Oke, Bu Dik dari SMK Paremempati, terima kasih. Tadi pertanyaannya, peran Pawas Pembina itu apa? Ya, peran kami, kalau ini sekbin saya, berarti peran saya adalah sebagai penjamin mutu. Jadi bagaimana dari mulai kita membina seperti hari ini, kemudian nanti saya mengawal, memastikan semua kegiatan juga prosedural, ada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi dan sebagainya sampai laporan. Ya, itu jadi kami pengawas itu ya hakikatnya adalah tidak akan menggantikan peran kepala sekolah kan. Jadi kami hanya cukup mendampingi, memberikan informasi terkait dengan kebijakan karena kami adalah tangan panjang daripada pemerintah. Kemudian ke dalam kami memantau bahwa kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan memang sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tetapi kemudian di sana ada sentuhan kreativitas, ya, kemudian ya semuanya sudah on the track begitu Bapak dan Ibu dan khususnya Bu Ning ya. Jadi di situ bahwa kami nanti akan, maksud saya gini Pak, secara teknis Pak, kalau secara umum seperti itu secara teknis, dan misalnya kami harus melaporkan atau harus seperti apa secara teknis gitu Pak? Iya, paling tidak nanti Pak satu, saya akan nanti sebentar lagi akan ada tagihan Bu. Ya, tagihannya itu adalah paling tidak satu, yang tentunya harus punya SOP, ya SOP ujian sekolah. Di dalamnya tentunya nanti akan sudah ada semacam SK dan macam-macam gitu ya Bapak Ibu ya, lampirannya itu. Yang kedua proposal UKK. Ya mungkin nanti tidak tahu apakah nanti dari dinas juga akan mengamanatkan atau menugaskan pengawas untuk melakukan verifikasi atau bagaimana, sampai hari ini kita belum tahu. Atau minimal kalau tidak ada verifikasi eksternal, paling tidak nanti akan saya melakukan verifikasi internal. Ya, semua lebih kepada bagaimana pengawas itu memang sekali lagi tadi di dalam poin
di provinsi tadi, bahwa peran pengawas adalah sebagai mana tadi ya. Nah ini Bapak Ibu, menyetujui pos ujian, kemudian memastikan bahwa semuanya sudah dilakukan validasi, verifikasi ya, karena hakikatnya adalah sebagai tim penjamin mutu. Ya, penjamin mutu ada 2 toh. Jadi sebelum kalau saya senang kalau Pak, saya sudah siap Pak, silakan Bapak atau Pak Harto ke sini untuk melakukan verifikasi. Itu sudah dilakukan verifikasi internal. Jadi saya selalu mendorong Bapak Ibu, yuk kita bekerja lebih kepada kesadaran untuk melakukan penjaminan mutu mandiri. Ya, penjaminan mutu internal. Makanya TPMPS itu tolong diberi panggung yang baik, ya, diberikan peran yang tepat, kemudian diberikan tanggung jawab, agar kemudian 8 standar yang menjadi agenda dari RKJM menjadi RKAS itu kan sumbernya dari TPMPS. Mereka kalau benar-benar paham tentang Permendikbud 34, di setiap standarnya apa, celah-celah lubang-lubangnya di mana, kekurangannya di mana. Karena sampai hari ini saya kurang begitu yakin dengan rapot mutu, jujur saja. Tapi kalau kemudian secara kesadaran bahwa kita memotret diri kita sendiri, ya, kemudian melalui TPMPS dengan penanggung jawab masing-masing standar itu akan lebih bagus. Ada kesadaran, oh ya kami kurang ini, kami kurang itu. Itu saya kira Bu Ning yang bisa saya sampaikan. Jadi kami hanya memberikan semacam pemicu, penyemangat maupun juga motivasi, dan pada akhirnya kami harus mengawal, meyakini bahwa kegiatan di sekolah binaan berjalan dengan baik. Termasuk ini yang selalu saya khawatirkan jujur saja adalah kalau toh memang ada kegiatan yang harus tatap muka, lakukan tatap muka secara protokol kesehatan secara ketat. Jadi saya tidak dalam arti merekomendasikan, tetapi kalau itu menjadi sebuah kebutuhan dari sekolah, maka konsekuensinya sekolah itu meyakinkan bahwa anak dari titik di rumah sampai ke rumah itu ya memang benar-benar tidak ada masalah. Karena pada saat itu muncul Bapak dan Ibu, maka akan terjadi bola salju yang tidak akan selesai, ya, masalahnya itu, ya. Itu saya kira dari saya, Bu Ning, sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan? Monggo. Sampun, ya. Monggo Bu Ning dilanjutkan ya untuk tugasnya, monggo lah. Istilahnya itu uji komprehensif. Yang penting itu adalah judul modelnya adalah model project based learning ya, itu ya. Jadi karena pembelajaran project based learning, maka endingnya adalah membuat project gitu ya. Dan itu nanti kalau Bapak dan Ibu kalau sudah dibiasakan seperti tugas akhir gitu akan jauh lebih bagus. Ya, jadi anak-anak seperti sudah endingnya itu ya sudah semua yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari guru kelompok ABC sudah terangkum dalam sebuah pertunjukan show mereka di dalam proyek akhir, tugas akhir itu. Makanya sekali lagi supaya nanti teman-teman itu tidak bergerak sendiri-sendiri yang seakan-akan apatis dengan peran yang lain. Kalau siswa dituntut kolaborasi 4C, maka guru pun juga harus memberikan teladan bahwa guru juga harus berkolaborasi. Contoh kolaborasinya lewat proyek ini ya. Jadi ujian sekolah ini berbasis proyek. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ning ya, sudah dicairkan Bu Ning. Saya berharap yang lain pun juga bisa memberikan tanggapan atau memberikan informasi Bapak Ibu. Silakan apa yang sudah dilakukan. Monggo. Assalamualaikum Pak. Monggo, dari kalau suaranya mesti Pak Santo ini, SMK Muhjati. Oh ya, monggo Pak Santo. Ini Bapak terkait dengan UKK. Selama ini kami UKK pakai LSP P3. Kemudian untuk
untuk tahun ini juga masih agak kebingungan karena yang dari LSPP 3 juga belum ada jawaban terkait karena pandemi. Jadi kalau saya pakai iduka, saya juga bingung nanti idukannya yang dulu juga sudah lama kita nggak pakai. Kemudian anak juga yang kelas 12 ini masuknya juga jarang-jarang, bahkan hampir tidak pernah masuk. Untuk itu mohon pencerahan bagaimana terkait dengan pelaksanaan UKK. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa membantu pertanyaannya Pak dari SMK Muhammadiyah Jati, Bapak dan Ibu? Kamu mintanya kepada saya, tapi monggo kalau ada yang bisa membantu sharing. Tempat saya juga sama seperti itu Pak, dan saya begini begitu. Ada Bapak Ibu? Nah, orang Jawa senangannya rendah hati itu loh ya, orang nggak mau ya. Baik Bapak dan Ibu, monggo. Setelah ini Pak Santo bisa duduk bersama dengan teman-teman yang terkait, kemudian bisa membuat semacam analisis ya Pak, analisis lah ya, karena kita nggak bisa memungkiri realita yang terjadi hari ini itu seperti ini kan nggak bisa kita pungkiri. Capaian kompetensi itu kadang-kadang lebih banyak bersifat knowledge daripada skill kan, ya lah, monggo. Itu kemudian dianalisis, kemudian dirumuskan. Jadi kita di dalam Permendikbud maupun di dalam edaran pun tidak menuntut bahwa kita menilai capaian secara tuntas toh Bapak dan Ibu ya. Makanya monggo dibuat analisa pemetaan, kemudian kira-kira yang paling baik pilihannya untuk anak-anak kita di tahun ini seperti apa. Tadi saya sampaikan yang praktis itu memang komprehensif itu tadi ya, jadi satu proyek ya, kemudian nanti dibuat apa begitu, tetapi bisa dipotret oleh beberapa guru sesuai dengan mapelnya masing-masing ya. Jadi itu kan paling apa ya, paling bagus, paling kontekstual ya, paling apa yang diharapkan oleh masyarakat, oleh industri. Kalau kemudian terkait dengan Dudi, ya monggo Pak Santo, kira-kira mana Dudi yang bisa care, peduli, tetapi tetap berkualitas ya. Sekali lagi saya sangat salut dengan Bu Ning tadi, menyadari bahwa selama ini kita hanya sekedar meluluskan, memberikan sertifikat, tetapi tanpa kita mungkin peduli dengan tanggung jawab kompetensi yang dihasilkan. Kadang-kadang yang penting di sertifikat. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube-nya Pak Wikan, maka pertanyaannya sekarang tidak, anak-anak tidak punya saya punya apa, tetapi saya bisa apa. Ya, jadi itu yang harus menjadi jawaban Bapak dan Ibu. Jadi monggo lah ya Pak Santo ya. Jadi dibuat duduk bersama, kemudian dianalisis, teman-teman dijak berpikir bersama-sama, kemudian membuat desain ujian sekolah yang cocok, kemudian nanti materinya itu seperti apa. Yang tahu kan penjenengan dengan teman-teman. Sejauh ini materi yang saya berikan hanya begini Pak. Kalau itu pada rentang 0 sampai 10 ya baru 6 Pak. Ya sudah, 6 itu aja yang nanti diberikan. Ya, kemudian industri ya mungkin lah industri yang mungkin tidak harus LSPP 3 karena masa pandemi, tetapi cari industri-industri yang memang punya komitmen, tidak sekedar hanya kaleng-kaleng begitu ya, sepenting tak tanda tangan, tak stempel gitu ya. Bu Bapak, yuk kita sudah mulai meninggalkan pola-pola lama gitu ya. Itu hanya legalitas formal saja, tetapi lebih kepada Pak, anak saya sudah seperti ini. Karena pandemi ya maklum ya Pak. Makanya kemudian materinya hanya sebatas ini Pak. Tolong tetap diuji. Nah, sambil Bapak Ibu Dudi menguji itu kan selalu saya tanya pada saat saya monitor di UKK itu, saya minta ya di akhir kegiatan itu
harapannya bahwa unsur Dudi memberikan semacam masukan kepada sekolah ya, oh, ternyata anak-anak kita itu kurangnya begini, orangnya ini dan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu, khususnya Pak Santo. Jadi monggo Pak didesain bersama-sama ya Pak. Pokoknya asal semua urusan itu dirembuk bareng-bareng itu nanti akhirnya ketemulah. Ya, sepenting niatnya baik, kemudian kita punya harapan-harapan yang juga mulia begitu. Kita memang nggak bisa menyandingkan hari ini dengan kemarin Pak, atau 2 tahun yang lalu ya Pak. Tapi hari ini ya sudah kita hadapi hari ini dengan model hari ini, tetapi sekali lagi semangatnya semangat yang kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Ngaten Pak Santo. Iya, terima kasih Pak Oke, Arto. ya monggo nanti Kami kan tadi hanya apa ya, yang kakak-kakaknya bisa kompeten dengan diuji, dan sekarang ini ada semacam beban Pak, seperti tadi yang disampaikan, mosok angger lulus gitu kan, kesannya nggak nyaman gitu loh Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Oke. Jadi itu tantangan bagi kita Bapak dan Ibu. Inilah yang disebut dengan kita harus memang solutif ya. Jadi setiap permasalahan itu bagaimana kita tetap memberikan solusi, tetapi dengan upaya maksimal kita, ya, upaya optimal kita, ya. Jadi ya ini kan kita tidak bisa menyalahkan siapa ya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah kejadian luar biasa, ya. Dan harapannya kan memang kita itu seperti masa normal. Makanya kalau ingin kan kita kita nanti tanggal 6-7 serah usah kemana-mana. Ya saya pun juga tidak kemana-mana. Jadi ya kepinginnya mau jagongan, piye Pak, kurikulumnya bagaimana begitu ya. Tapi ya sudah, sementara kita harus menahan diri untuk kemudian segera pandemi ini selesai. Itu Pak Santo dan Bapak Ibu. Monggo yang lain ini teman-teman dari Kajur, Waka Kurikulum yuk. Ya. Punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat atau mungkin apa ya? Informasi, monggo. Yuk. Pak Deni ya? SMK Jepang. Oh, Mas Deni yuk, monggo Mas Deni, yuk. Izin Pak. Yuk, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Pak menyampaikan kegundahan saya Pak. Sekaligus mungkin ada di forum ini nanti ada pencerahan buat saya. Jadi yang pertama memang untuk ujian sekolah kita kemarin sudah merencanakan ya, karena uji UKK bukan ujian sekolah, UKK dengan format seperti tahun kemarin. Jadi ujian sekolah yang berorientasi pada UKK ini bagi saya baru sama sekali, baru hari ini, sehingga saya baru ngeh ini Pak tahun Sewu. Terkait itu karena saya UKK itu yang formatnya menggunakan IDUKA seperti tahun kemarin, rencananya seperti itu, sehingga untuk ke depan ini berarti saya harus membuat format baru yang berbasis TEPA dan PJBL. Nah, di jurusan di kompetensi kalian saya ini kan teknik instalasi tenaga Pak. Jadi orientasinya memang kepada konstruksi, bukan ke produk sesuatu gitu. Beda dengan yang lain yang mungkin bisa disampaikan dengan dimanifestasikan dengan produk. Jadi karena kompetensi-kompetensi yang ada di kita itu kebanyakan mengoperasikan sesuatu, tidak membuat sesuatu atau memperbaiki dan memperbaiki. Nah, pada proyek, kalau saya mengacu ke UKK tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi itu kan kita biasanya mengoperasikan merangkai lah paling tidak, membuat konstruksi karena hubungannya dengan industri yang kita pakai itu adalah aplikasinya tidak sampai kepada membuat produk, sehingga memang kita kemarin waktu penyusunan kurikulum TEPA itu agak kesulitan karena
kurikulum yang kita hasilkan itu bagi kami itu produk-produk yang dipaksakan dalam tanda kutip untuk membuat produk itu tidak cukup mewakili kompetensi-kompetensi yang bahkan kompetensi minimal yang ada di spektrum TITL, Pak. Jadi kegundahan kita adalah kalau memang terintegrasi atau tematik ujian sekolah tematik ini nanti berorientasi pada produk, satu, jadi saya harus merubah format UKK yang sudah ada di perencanaan kami menjadi proyek yang ujian sekolah yang berbasis TEPA, dalam hal ini konteksnya adalah produk. Padahal kalau kita mengacu kepada kompetensi keseharian, memang di kita, ya ini mungkin karena kemiskinan literasi saya atau kemiskinan pengetahuan saya, bahwa di kita itu memang berorientasi pada mengoperasikan operating system, jadi mengoperasikan sebuah sistem. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 1. Foto-foto masuk koran sudah dianggap MOU belum? Jadi memang kebingungan kami, Pak, kekurangan informasi yang bagi kita, sehingga jadi kita agak kesulitan untuk memformat ujian sekolah seperti format seperti ini. Jadi mohon mungkin di sini nanti susah sharing, memberikan pencerahan ke kami gitu, terkait dengan format ujian sekolah yang berbasis TEPA. Kalau PJBL atau project based learning kan menurut saya project itu kan tidak selalu berorientasi kepada produk jadi atau hasil gitu. Itu Pak Arto. Baik. Jadi, seperti itu. Mohon untuk mungkin kami bisa diberikan pencerahan lebih dalam gitu Pak Arto. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Saya ini dulu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya takut yang keluar YouTube-nya siapa itu ya? Halo, ini kok ada suara YouTube ya? Bapak dan Ibu, monggo, ini ada permasalahan yang diapungkan oleh Pak Denny dari SMK Negeri 1 Jepon ya, karena memang kegiatan di SMK itu kan tidak selalu berbasis produk ya, tetapi juga jasa ya. Jadi silakan, mungkin sebelum saya nanti juga melengkapi, saya berharap ada teman-teman yang bisa sharing knowledge ya, artinya saling sharing pemikiran, pendapat begitu. Jadi monggo, saya serahkan Bapak dan Ibu, yuk kita diskusi lah ya. Mumpung ketemu, saya berharap komunitas hebat ini kan memang saling melengkapi ya. Tidak perlu wah ini rahasia perusahaan harus disimpan begitu ya. Ada Bapak Ibu? Oke, saya akan coba untuk memberikan tanggapan ya Pak Denny ya. Jadi Bapak dan Ibu, memang tidak semua kompetensi keahlian yang ada di spektrum itu berbasis atau bermuara pada pembuatan sebuah produk ya. Tetapi kan produk itu bisa sekali dalam bentuk barang gitu ya, barang. Tapi sekali lagi bahwa produk itu kalau kita bisa pahami konteksnya kan bisa berupa barang maupun jasa. Ya, jadi produk itu dalam tanda kutip pemahamannya bisa dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, monggo Pak Denny, ini nanti kan sama dengan Pak Santo, bahwa sampai hari ini itu di masa pandemi itu yang sudah diberikan teman-teman itu sejauh mana?
Ya, kemudian itu menjadi pemetaan atau apa ya, asesmen diagnosis ya, itu istilah sekarang itu ya. Kemudian jangan sampai kalau kita membuat nanti soal maupun juga nanti dalam bentuk penugasan itu melebihi daripada yang sudah kita berikan ya. Jadi nanti itu artinya dipetakan dulu. Kemudian berkaitan dengan nanti apa, saya kira tetap bisa diupayakan untuk membuat pola ujian sekolah komprehensif. Jadi artinya apa kira-kira ya, kalau di sana kan ada teknik kelas dan teknik instalasi listrik ya. Nah, kira-kira apa? Mungkin tidak harus itu dalam bentuk yang harus terjual. Tadi saya katakan marketable, paling tidak materinya atau nanti soalnya itu ya sama dengan kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan di luar. Nah, makanya perlu ada pendampingan maupun juga ada peran dari Budi di dalam menyusun format-format ujian ini. Ya, jadi tetap laksanakan aja seperti tahun kemarin, hanya pendekatannya sekarang adalah bagaimana teman-teman guru yang lain itu juga bisa memotret kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa dalam kegiatan UKK. Ya, jadi UKK itu ya bagian terintegrasi dari ujian sekolah ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau UKK nanti munculnya adalah sertifikat kompetensi, kalau kemudian ujian yang lain itu nanti munculnya di rapot maupun di ijazah. Ya, jadi nanti supaya anak-anak dapat 2, yaitu minimal 2 itu adalah ijazah, karena sudah nggak ada danem lagi ya Bapak Ibu ya, ijazah dan sertifikat kompetensi. Karena itu menjadi ciri daripada SMK. Kalau SMK itu hanya meluluskan anak hanya dapat ijazah, itu bukan SMK tetapi SMA. Ya, tetapi kalau kemudian SMK harus kemudian ada ijazah, ada rapot, kalau perlu adalah portofolio. Dulu kita mengenal namanya skill passport ya. Nah, silakan. Jadi bagus kalau kemudian anak-anak itu Bapak dan Ibu ke depan dibiasakan dia membuat portofolio. Sehingga pada saat dia melamar pekerjaan dia punya semacam checklist kompetensi-kompetensi yang sudah dikuasai. Ini memperkuat dari kurikulum vitae-nya dia. Gitu ya Pak Denny ya. Coba nanti duduk bersama dengan teman-teman di jurusan itulah. Kemudian nanti dengan waka kurikulum, kemudian nanti dengan industri, kira-kira apa? Tidak perlu dituntut harus produk, harus apa, karena tidak semuanya itu dalam bentuk barang ya, tapi bisa dalam bentuk jasa, melaksanakan jasa apa di sekolahan, tetapi jasa yang dilaksanakan itu adalah persis dengan jasa yang nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Kan sama saja itu. Nah, Pak Denny, kalau belum puas nanti bisa digali lagi ya, kita diskusi nanti ya. Oke, monggo yang lain Bapak dan Ibu, monggo. Jadi saya berharap nanti setelah ini Bapak dan Ibu segera koordinasi internal kemudian menyempurnakan apa yang sudah dilaksanakan atau mungkin menyusun kalau yang belum. Kemudian dari mulai SK-nya dibuat, kemudian SOP-nya disusun, proposalnya juga dibuat, ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti sudah mulai ada penjadwalan, kemudian disosialisasikan kepada siswa, pada orang tua, koordinasi dengan Dudi, ya, dan pihak-pihak yang terkait, monggo, ya itu nanti. Ya, yang lain Bapak dan Ibu. Cukup? Halo. Oke, karena diam itu berarti ada 2. Paham? Yang kedua sudah paham. Yang ketiga sangat paham. Gitu ya Pak Mitahul ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, Bu Dewi kelihatannya mau menyampaikan sesuatu. Ini ngapunten Pak, hari ini saya juga janjian rapat
ujian sekolah, ujian UKK, jadi saya sambil ngapunten. Oh gitu, oke. Jih, baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, perlu didiskusikan, dan informasi sudah saya sampaikan full. Tidak ada yang saya split, saya sembunyikan ya. Jadi saya berharap setiap informasi terbaru itu Bapak Ibu cermati, kemudian pahami, kemudian dilaksanakan dengan baik. Ya, saya berharap bahwa kita terus tetap bisa kreatif, merdeka, tetapi tidak keluar dari track yang ada. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya sampai jam 9.33, 1,5 jam kita sudah berbicara dan berharap bisa ditindaklanjuti. Jadi nanti saya akan coba memantau baik secara virtual atau nanti bagaimana. Terima kasih, mari kita akhiri Bapak dan Ibu dengan berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini berjalan dengan lancar, koneksi juga tidak bermasalah, dan kita diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak Ibu ya di bit.ly ya, coba saya mungkin ada yang presensinya itu adalah di ini Bapak Ibu. Jadi bit.ly presensi _ pembinaan ya. Terus judul kegiatannya adalah pembinaan persiapan ujian sekolah 2020-2021. Jadi tolong Bapak Ibu untuk presensi sehingga saya punya eviden bukti bahwa kegiatan kita hari ini berjalan. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Sukses untuk semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih bisa live dan bisa keluar dari room ini, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.